Bu Elin menatap heran dari balik kaca mobilnya. Mika dengan sikap santai terlihat tengah diancam oleh preman yang mengacungkan pisau tepat di depan wajahnya. Dasar bodoh, dia pikir pisau itu pisau mainan apa? Umpat Bu Elin di dalam mobil. Dia merasa gregetan melihat Mika yang tidak panik dan tidak mencoba melarikan diri karena bahaya sedang mengancam. Baru saja dia selesai mengumpat, adegan tak terduga terjadi. Mika dengan gerakan cepat dan lincah berhasil menjatuhkan pisau itu dari tangan si preman. Hah? Mata Bu Elin terbelalak kaget melihat Mika kini menantang kedua preman tersebut untuk menghadapinya sekaligus. Terdapat ekspresi ketenangan dan kepercayaan diri di wajah Mika yang membuat Bu Elin heran. Jantungnya berdegup kencang kala menyaksikan adegan yang seolah tak mungkin dilakukan oleh seorang gadis seusia Mika. Sementara itu kedua preman tampak terkejut dan panik. Mereka tidak menyangka bahwa Mika ternyata mampu melawan serangan mereka dengan begitu mudah. Kedua preman itu terhenyak ketika merasakan tendangan kuat di perut. Salah satu preman mengayunkan bogem mentah ke arah wajah Mika, namun Mika dengan sigap menangkap tangan itu, kemudian memelintir hingga menimbulkan bunyi gemeratak tulang yang membuat orang merinding jika mendengarnya. Pekik pria itu kesakitan. Bu Elin yang sejak tadi menyaksikan adegan itu menutup wajahnya dengan telapak tangan, takut melihat kelanjutan aksi keras Mika. Mika mengepalkan kedua tangannya erat. Darah mulai mengalir deras memicu adrenalinnya, bersiap untuk melayangkan tinju pada preman itu. Namun preman itu merasa ketakutan dan langsung menangkupkan kedua telapak tangannya, memohon ampun sambil tubuhnya bergetar takut. Cepat kalian pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran, ucap Mika dengan nada tinggi dan tatapan tajam. Baik, sahutnya terbata. Perasaan malu bercampur ketakutan meliputi wajah preman itu. Dia menarik tangan kawannya agar buru-buru meninggalkan tempat itu untuk menjauhi amukan Mika. Hore, Kak Mika menang, Kak Mika menang. Sorak anak-anak riang berlari ke arah Mika dengan tawa lepas. Mika tersenyum kecil. Adik-adik, kakak pulang dulu ya. Nanti bulan depan kakak kesini lagi membawakan kalian es krim. Kalian mau minta bawakan makanan apa lagi? Ayam, Kak, jawab mereka serempak. Oke, kakak akan membawakan kalian ayam Kentucky, janji Mika, berusaha menyembunyikan rasa lelah di balik senyumnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bu Elin mengernyitkan dahi, berpikir sejenak dari mana Mika mendapatkan uang untuk membeli paket sembako sebanyak itu. Apa gaji menjadi baby sister anak Daryl sangat besar? Itu yang menjadi tanda tanya besar dalam benak wanita itu. Selain itu, dia tidak menyangka gadis yang dibencinya selama ini ternyata orang yang tangguh. Ponsel Bu Elin berdering, menampilkan nama Nova di layar. Dengan malas, Bu Elin menatap ponselnya, mengabaikan panggilan pertama dan kedua. Namun saat panggilan ketiga masuk, akhirnya dia menerima dengan berat hati. Tante, kita bisa ketemu nggak? Tanya Nova dengan suara manja. Bu Elin mendengus, tidak ingin bertemu dengan gadis itu. Namun Nova terus memaksa hingga akhirnya Bu Elin menyerah dan menyetujui untuk bertemu di tempat biasa karena ada yang ingin dia sampaikan sekalian. Nova menjejakkan kaki lebih dulu masuk ke sebuah kafe dan duduk di salah satu kursi. Yang nyaman. Tak lama setelah itu Bu Elin datang menghampirinya. Tante mau pesan apa? Tanya Nova dengan semangat mencoba menghidupkan suasana. Di
Tidak usah, saya kesini cuma sebentar, jawab Bu Elin dengan nada yang dingin. Nova mengerutkan keningnya, merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Bu Elin siang ini. Kok gitu, Tan? Biasanya kita ngobrol lama di sini. Tante sedang sibuk ya? Tanya Nova penasaran. Enggak, cepat katakan ada apa kamu mengajak bertemu. Nova menggigit bibir bawahnya dan mengambil nafas dalam-dalam. Mungkin saja Bu Elin sedang mengalami masalah pribadi sehingga suasana hatinya terbawa ke sini. Begini Tante, aku punya rencana agar Kak Fadil meninggalkan Mika. Rencananya aku ingin menyuruh orang untuk memperkausnya. Kalau dia sudah tidak perawan lagi, pasti Kak Fadil akan meninggalkan Mika. Papar Nova dengan penuh semangat. Ide itu terlintas di kepalanya saat menonton drama Korea tadi pagi. Bu Elin memandang Nova tajam. Rona wajahnya yang cemas jelas terlihat. Saya tidak setuju kamu melakukan itu, tolak Bu Elin tegas. Kenapa Tante? Bukankah Tante sudah lama ingin memisahkan mereka? Tanya Nova. Semakin tidak mengerti, Bu Elin menatap dalam ke arah mata Nova. Nova, sebaiknya kamu tidak usah mengharapkan Fadil lagi. Nova terkejut, rasa kecewa melanda hati gadis itu saat menyadari bahwa pendukung terkuatnya dalam perjuangan mendapatkan Fadil sudah hilang. Kenapa Tante? Bukannya selama ini Tante selalu mendukungku untuk menjadi istri Kak Fadil? Atau jangan-jangan Tante sudah merestui gadis kampung yang miskin itu? Tanya Nova dengan wajah khawatir. Bu Elin menatap tajam ke arah Nova, lalu dengan suara tegas menjawab, alasannya adalah saya tidak ingin Fadil menikah dengan wanita murahan dan liar seperti kamu. Mendengar kata-kata itu, amarah Nova memuncak sambil mengepalkan tangannya. Dia membalas tatapan Bu Elin. Maksud Tante apa mengatakan itu sama aku? Bu Elin merasa terprovokasi. Dia berdiri dari kursinya dan mendekat ke arah Nova. Saya tidak menyangka kelakuan kamu ternyata liar, suka ke klub malam dan minum-minum. Bahkan saya tidak yakin kalau kamu masih perawan, ucapnya dengan nada penuh penghinaan sambil memandangi tubuh Nova dari atas ke bawah. Amukan Nova meledak. Ia pun menggebrak meja di hadapannya dan mengepal erat tangannya. Suara kegaduhan itu membuat para pengunjung kafe mengalihkan perhatiannya ke arah meja Nova. Bu Elin merasa malu melihat pusat perhatian. Lalu dengan langkah cepat, dia meninggalkan Nova dan melangkah keluar kafe. Malam ini, Laura memutuskan untuk menyiapkan makan malam di apartemen Ridwan. Dahulu, saat tinggal di rumah Sela, dia sudah terbiasa meracik berbagai macam masakan. Dapur kecil apartemen kini berubah menjadi tempat yang hangat dan harum aroma masakan. Dengan tangkas, Laura mengiris sayuran dan mengolah bahan-bahan makanan dari menu sederhana seperti ayam dan ikan nila goreng, capcay, perkedel jagung, tumis kangkung hingga sambal terasi. Dia masak dengan sepenuh hati. Sejak sore Ridwan sudah datang lebih awal di apartemen. Dia duduk di sofa ruang tamu dan terkadang melintas di sekitar dapur sambil melihat Laura yang sibuk di sana. Senyuman mengembang di wajahnya, membayangkan betapa indahnya hidup bersama Laura sebagai pasangan suami istri. Malik tiba di apartemen Laura. Wah, aroma masakan ini sangat menggugah selera, puji Malik saat melangkah masuk. Laura tersenyum dan mengajak keduanya untuk segera duduk di meja makan. Mereka bersiap menikmati makan malam bersama. Malik menyendok makanan lebih dulu, sedangkan Ridwan hanya diam, matanya menatap menu yang sederhana. Kening Laura berkerut. Kakak tidak suka ya dengan menunya. Aku hanya bisa memasak makanan sederhana ini aja, ucap Laura berkecil hati. Ridwan buru-buru menggelengkan kepala. Bukan, aku
Aku mau kamu yang memasukkan makanan ke dalam piringku, sahut Ridwan. Wajahnya bersemu merah. Pria itu masih baper dengan khayalannya menjadi suami Laura. Sementara itu Malik menahan tawa melihat tingkah bosnya yang terlihat lebay malam ini. Laura tersenyum, lalu meletakkan nasi ke piring Ridwan dengan perlahan. Segini cukup, Kak? Ridwan menjawab dengan anggukan, masih merasa gugup. Meskipun menu makan malam yang disajikan Laura sederhana, namun bagi Ridwan dan Malik, masakan Laura sangat lezat. Rasa hangat dan cinta terasa dalam setiap suapan, membuat malam ini menjadi lebih berkesan. 1 minggu berlalu, Ridwan melangkah masuk ke mall dengan langkah tegap. Dia mengikuti saran Darrell untuk mencoba mengungkapkan isi hatinya pada Laura. Di dalam mall, Ridwan segera menuju toko perhiasan yang terkenal. Matanya langsung tertuju pada sebuah cincin emas putih bermata satu yang indah. Cincin itu terlihat elegan dan sesuai dengan seleranya. Cincin itu akan menjadi simbol keseriusannya terhadap Laura. Setelah membayar cincin tersebut, pria itu melanjutkan perjalanan menuju toko bunga yang berada di lantai dasar mall. Dia memilih buket mawar merah yang segar dan cantik sebagai penambah kejutan untuk Laura. Matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi jingga keemasan. Ridwan sudah menyiapkan segalanya demi malam yang istimewa ini. Gaun hitam elegan dengan aksen payet telah dia titipkan pada Malik. Gaun itu sengaja dia beli untuk Laura, pasti akan sangat cocok dengan kulit putihnya. Buket bunga mawar merah dan cincin berlian rencananya akan dia berikan pada Laura malam ini sebagai tanda cinta dan bukti keseriusannya. Baju untuk acara apa ini, Pak Malik? Kamu pakai saja dan dandan yang cantik. Jam 7 malam aku akan mengantar kamu untuk menemui Pak Ridwan. Laura penasaran dengan rencana ini. Dia terus-menerus menanyakan pada Malik tentang acara yang akan dihadiri, namun Malik hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah kejutan dari Ridwan. Di puncak gedung, di bagian rooftop, Ridwan telah memesan restoran secara khusus hanya untuk dia dan Laura. Lampu-lampu yang menggantung dan lilin yang menyala menciptakan suasana yang romantis. Ridwan mengecek kembali semua persiapan agar tidak ada yang terlewat. Jam 8 malam, Ridwan berdiri di sisi pintu masuk rooftop menantikan kehadiran Laura. Detik demi detik berlalu, Ridwan semakin gugup dan hatinya berdebar kencang. Pria itu sudah menyiapkan hatinya jika ditolak oleh Laura. Dia tidak berani menggantungkan harapannya terlalu tinggi pada Laura karena dia sadar diri dengan statusnya sebagai seorang duda dan usia terpaut jauh dari gadis yang sudah lama dicintainya itu. Yang ditunggu akhirnya tiba. Laura muncul dengan gaun hitam. Penampilannya sangat mempesona malam ini. Rambutnya tergerai indah di pundaknya. Ridwan tersenyum saat melihat Laura yang terlihat sangat cantik malam ini. Pak, saya mau langsung pulang ke apartemen, pamit Malik pada bosnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ridwan hanya mengangguk saja. Ayo Laura, ikut aku. Ridwan menuntun tangan gadis itu, membawanya ke meja yang telah disiapkan. Mata Laura dari tadi memindai seluruh tempat itu. Dia merasakan keanehan. Kak, kenapa cuma ada kita berdua saja di sini? Tanya gadis itu heran. Aku sengaja memesan tempat ini spesial untuk kita. Ridwan perlahan menarik kursi ke belakang agar Laura bisa duduk. Setelah Laura duduk, Pria yang malam ini mengenakan setelan jas hitam itu langsung mengambil tempat duduk berhadapan dengan Laura. Dia menatap lekat wajah gadis yang duduk di seberangnya. Perlahan kedua sudut bibirnya naik ke atas, mengagumi kecantikan gadis yang sudah lama ada di dalam hatinya. Laura menundukkan kepalanya karena menjadi salah tingkah ditatap seperti itu oleh Ridwan. Kakak kenapa menatapku seperti itu? Tanya Laura. Salah tingkah.
Kamu cantik sekali, Laura. Pujian itu meluncur begitu saja dari mulut Ridwan. Musik romantis mulai terdengar di tempat itu. Ridwan mulai menegang, jantungnya mulai berdebar. Di saat seperti ini, kepercayaan dirinya kembali runtuh. Ingin rasanya dia mundur, namun semua sudah terlanjur seperti ini. Mau tidak mau dia harus melanjutkan niatnya. Pria itu mencoba mengatur nafasnya. Dia menarik nafas dalam sebelum mengungkapkan perasaannya pada Laura. Laura, aku sengaja mengajakmu ke tempat ini karena ada sesuatu yang ingin aku katakan pada kamu, ucap Ridwan kembali yang mengatur nafasnya. Laura, sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakan ini, hanya saja aku ragu. Mengatakan apa, Kak? Tanya Laura dengan kening mengernyit. Laura, ucap Ridwan dengan suara yang sedikit bergetar, aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ku tahan dalam hatiku. Ridwan merasa gugup. Dia mencoba menggenggam tangan Laura, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan perkataannya. Laura, sejak pertama kali kita bertemu, aku sudah menyukaimu, ungkap Ridwan dengan perasaan yang campur aduk. Lama-kelamaan perasaan suka itu tumbuh menjadi rasa sayang hingga rasa cinta. Aku selalu berharap suatu hari nanti kita bisa hidup bersama sebagai pasangan. Mendengar pengakuan Ridwan, wajah Laura bersemu merah. Dia menundukkan kepalanya. Ridwan melanjutkan kata-katanya. Laura, aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Aku ingin kita bersama-sama menjalani kehidupan ini, saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Laura menatap Ridwan dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa terharu dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Ridwan. Kak Ridwan, aku, gumam Laura menggantung kalimatnya. Ridwan menatap Laura dengan penuh harap, menunggu jawaban dari wanita yang telah lama dia cintai. Aku juga sayang dengan kakak, saut Laura lirih. Dia kembali menundukkan wajahnya. Akhirnya Gayung pun bersambut. Ridwan merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Laura. Jadi kamu mau menerimaku? Tanya Ridwan dengan nada tidak percaya. Laura hanya memberikan jawaban berupa anggukan saja. Ridwan tersenyum, lalu mengeluarkan kotak kecil berwarna merah. Kotak yang berbentuk segi empat itu dia buka tutupnya, lalu memperlihatkan isinya pada Laura. Laura terharu melihat persiapan Ridwan sampai sejauh ini. Andai tadi dia menolak cinta pria yang duduk di seberangnya, sudah pasti hati pria yang sudah banyak berjasa dalam hidupnya itu akan hancur. Ridwan mengambil cincin dari tempatnya, lalu dia menyematkan benda berbentuk lingkaran dengan mata satu di bagian tengahnya itu ke jari manis Laura. Cincin ini sebagai tanda keseriusan aku sama kamu, sayang. Aku tidak muda lagi. Aku ingin kita secepatnya menikah. Setelah mengucap itu, Ridwan langsung mencium tangan Laura. 1 minggu kemudian, malam ini ballroom hotel terbesar di kota J berubah menjadi lautan cahaya. Lampu gantung yang mewah menghiasi langit-langit, menciptakan suasana yang megah dan elegan. Di tengah keramaian acara ulang tahun perusahaan Anderson, Mika dan Alea melangkah masuk dengan begitu anggun. Keduanya mengenakan gaun mewah yang dipesan dari butik ternama. Kedatangan Alea dan Mika menjadi pusat perhatian banyak orang. Alea tampil dengan sangat cantik. Wajahnya dirias oleh seorang MUA profesional. Mika juga tak kalah mempesonanya. Gaunnya melukiskan lekuk tubuhnya dengan sempurna, menambah keanggunan penampilannya. Banyak pria yang mengenal keseharian Mika yang hanya mengenakan baju kemeja dan kaos oblong itu tercengang melihat perubahan Mika malam ini. Sementara itu, Fadil datang bersama kedua orang tuanya. Setelah menempatkan kedua orang tuanya di kursi khusus tamu, Fadil langsung bergabung dengan Darel. Saat acara berlangsung, Mika dan Alea duduk bersebelahan di meja yang sama dengan Ibu Yasmin. Terkadang mereka tertawa bersama atau saling berbicara mengenai suasana acara yang meriah tersebut. Mika sesekali menoleh ke arah Fadil yang dari tadi juga mencuri-curi pandang terhadapnya, tetapi dia tidak bisa mendekati Mika karena pria itu takut menemani Darel berbicara dengan rekan bisnis Darel
yang sengaja diundang malam ini. Di kursi tamu, Bu Elin dari tadi menatap ke arah Mika. Dalam hati wanita itu memuji kecantikan gadis itu. Pantas saja putranya keras kepala, tidak ingin berpisah dari Mika, pikirnya. Yang duduk di samping istri Pak Darel itu siapa ya? Samar-samar Bu Elin mendengar orang di belakangnya membicarakan Mika. Bu Elin sedikit menajamkan pendengarannya. Dia hanya ingin tahu apa yang digosipkan oleh orang tersebut. Wanita itu takut mengetahui kenyataan buruk tentang Mika, sama seperti dia mengetahui kenyataan Nova seminggu yang lalu. Siapa gadis muda yang memakai gaun hitam itu ya? Tanya wanita yang kebetulan duduknya tepat di belakang Bu Elin. Iya, cantik sekali dia. Apa dia kerabat Pak Darel? Kalau tidak salah namanya Mika. Dia salah satu pemegang saham di perusahaan Anderson, saut wanita yang duduk di sebelahnya. Oh, serius? Dari mana kamu tahu? Dari Bu Friska. Katanya dia sempat berseteru dengan gadis itu beberapa waktu lalu. Suami Bu Friska yang jabatannya lebih tinggi daripada suami kita saja langsung meminta maaf pada Mika begitu tahu siapa dia, tutur wanita tersebut sambil menatap kagum pada Mika. Sepertinya dia belum menikah ya? Iya, belum. Beruntung sekali nanti pria yang bisa mendapatkan gadis itu. Andai saja anakku sudah besar, pasti akan kusuruh mendekati gadis itu.